Baik, bertemu kembali dengan saya di sini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan salah satu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Salah satu tuntutan dalam penulisan karya ilmiah adalah penyertaan referensi biar uh, tulisan kita itu dianggap tulisan yang ilmiah, kemudian tidak dianggap plagiasi, sehingga harus ada rujukannya. Karena tulisan atau karya ilmiah itu harus menyertakan rujukan, artinya kita mengutip dari mana. Nah, salah satu sumber referensi yang sekarang menjadi penting dalam penulisan karya ilmiah adalah jurnal, terutama jurnal-jurnal yang bereputasi ya, baik itu sudah standar internasional ataupun standar nasional. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara teman-teman mendapatkan jurnal. Terlebih sekarang seluruh pengelola jurnal sudah menggunakan sistem OJS atau Open Journal System, artinya semuanya sudah berbasis online, tidak lagi kemudian jurnal-jurnal itu dicetak. Oke, untuk pertama kita masuk dulu di browser. Nah, ada banyak tempat untuk kita mencari jurnal. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh ini yang dikelola langsung oleh kementerian. Jadi dikelola oleh kementerian. Salah satunya yang akan saya contohkan di sini adalah Garuda. Teman-teman, Garuda Ristek Brin. Nah, Garuda Ristek Brin ini adalah semacam perpustakaan jurnal ya, yang dikelola oleh kementerian. Kita masuk di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Garuda Ristek Brin. Teman-teman kalau mau mencari tinggal aja tulis kata kunci. Jadi teman-teman sedang menulis tentang apa, tema apa yang sedang ditulis. Nah, ini silahkan teman-teman tulis saja kata kuncinya, nggak usah terlalu banyak, cukup kata kuncinya. Misal ini saya contohkan tradisi habis ke kiai. Oh, baru. Nah, ini ada ketemu satu. Nah, ini teman-teman bisa men-setting di sini. Jadi misal tahun, kita cari dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Oke ya, jadi teman-teman bisa men-setting tahunnya itu. Jadi silakan dicari keywordnya, atau semisal kita cari yang lain ya, misal tentang tradisi pesantren.
teman-teman bisa men-setting di sini. Misal kita mau mencari waktu 10 tahun terakhir gitu ya. Ada ditemukan 173 dokumen. Nah, teman-teman bisa kemudian tinggal mau membaca yang mana begitu ya, yang sekiranya itu sesuai dengan kebutuhan referensi teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah apabila jurnal online, maka teman-teman harus mencantumkan link tempat teman-teman mengambil jurnal itu. Salah satu link yang bisa dicantumkan adalah DOI ini ya. Jadi DOI ini adalah link untuk tulisan ini, judul tulisan ini. Artinya sekarang dalam setiap jurnal, apabila dalam satu terbitan jurnal itu ada 6 atau 7 tulisan, itu setiap tulisan sudah dikasih link masing-masing. Ini ya. Jadi teman-teman bisa masuk, klik di sini. Nah, ini ya, sambil menunggu atau kita buka yang lain ini. Jadi nah, kita ketika masuk lewat doi, kita langsung diarahkan ke halaman di mana jurnal itu dimuat, walaupun di sini sudah dijelaskan dia masuk di jurnal kajian Islam dan budaya, itu ya yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, atau ini jurnal ilmiah Mizani ya, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah YN Bengkulu. Kita masuk di sini ya. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi tampilan ketika kita mengklik DOI-nya, kita akan diarahkan masuk ke jurnal ya, halaman website jurnal tempat tulisan itu dimuat. Nah, ini masuk di jurnal El Harokah, jurnal budaya Islam yang dikeluarkan oleh UIN Malang. Ini judulnya, kemudian kita akan disuguhkan abstraknya. Jadi abstrak ini adalah gambaran singkat mengenai isi penelitian. Nah, di dalamnya ada latar belakang, kemudian fokus penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitiannya. Ini bisa teman-teman baca dulu, jadi penting untuk membaca abstraknya dulu, apakah kemudian tulisan itu sesuai dengan kebutuhan dan referensi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Kalau ini kemudian memang menjadi kebutuhan, silakan teman-teman klik di PDF untuk mendownloadnya. Jangan lupa ketika nanti dituliskan di dalam tulisan teman-teman, nah ini harus dicantumkan DOI-nya ini, artinya teman-teman mengambil jurnalnya dari mana. Nah, apabila kemudian teman-teman menemukan yang seperti ini, tidak ada DOI-nya, maka teman-teman klik pilih yang original source. Ini masuk ke website jurnalnya. Jadi kita langsung masuk ke website jurnalnya. Ini ya. Oh, ini diminta untuk
login dulu. Nah, ini sebagai contoh saja, artinya kalau teman-teman menemukan ada jurnal yang kemudian, nah ini tidak dicantumkan DOI-nya, nah, teman-teman bisa kemudian mengklik original source-nya, gitu ya. Jangan langsung full PDF-nya, boleh langsung full PDF-nya, tapi lebih baik masuk di original source-nya. Original source ini adalah website asal atau website jurnal tempat tulisan ini diposting. Nah, ini penting. Ini ya. Jadi ini sangat banyak, teman-teman cukup bisa mengatur keywordnya apa, kata kuncinya silakan ditulis. Kemudian teman-teman mau mencari jurnal yang tulisan berkaitan dengan yang dibutuhkan untuk kurun waktu berapa, apakah 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ini salah satu contoh tempat untuk mencari jurnal ya. Sebenarnya ada juga yang lain gitu, ada juga yang lain, teman-teman bisa mencari di DOAJ Jurnal. Ini juga sama, ini tempat untuk mencari jurnal. Nah, sama, teman-teman tinggal kemudian menuliskan kata kunci di sini ya. Misal sama, ini juga akan memunculkan hasil yang sama pula ya. Teman-teman bisa mengatur sendiri itu kan, mau ini kemudian diatur, kemudian apakah semua itu kan, apakah cukup doinya. Nah, misal kita cukup doinya, atau kita kembalikan ke set all ya. Nah, di sini banyak sekali. Nah, ini ada DOI-nya. Nah, teman-teman silakan diklik gitu kan. Ini sama, cuman pengelolanya saja gitu kan beda. Kemudian ada juga yang ini dikelola oleh Kementerian Agama itu ya, namanya Moraref. Ini di Moraref ini tempat kumpulan atau jurnal yang ini dikelola oleh Kementerian Agama. Sama itu kan. Artinya nggak jauh beda, hanya ini beda platform aja, artinya siapa pengelola web jurnalnya. Artinya kalau Garuda ini dia sudah dikelola oleh Menristek ya, Ristek. Kemudian untuk DOAJ ini juga ada pengelolanya sendiri, dan Moraref ini dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, bagi kemudian teman-teman yang ingin mengirimkan karya ilmiahnya dalam jurnal-jurnal itu ya, agar dipublish itu kan, karena sekarang penting juga kita punya tulisan yang dimuat selama jurnal yang terakreditasi nasional atau bahkan terindeks Scopus, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus atau sudah berstandar internasional. Ini juga saya akan berikan triknya ya. Saya akan ambil salah satu contoh jurnal. Selanjutnya insight. Oke. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau mengirimkan tulisannya di jurnal adalah teman-teman harus baca dulu scoop ya. Jadi jurnal ini fokusnya di mana? Oh, jurnal keislaman dan humaniora.
Artinya jurnal-jurnal yang topik-topiknya adalah tema-tema mengenai keislaman dan humaniora atau budaya ya. Jadi ini penting dibaca dulu semua, apapun jurnalnya, teman-teman harus ngecek ini dulu. Jurnal ini fokus dan ruang lingkupnya apa sih gitu. Dia tentang apa gitu ya. Kemudian cara mengirimkannya dan seterusnya. Itu penting yang pertama, agar kemudian kita bisa mengetahui bahwa tulisan kita ini temanya ini, maka jurnal mana kemudian yang temanya itu sesuai dengan tulisan kita. Itu yang paling penting. Jadi hal yang paling penting dalam ketika teman-teman ingin mengirimkan naskahnya ke jurnal adalah dibaca dulu, dilihat dulu jurnal itu skupnya, fokusnya itu berkaitan dengan tema-tema apa. Selanjutnya teman-teman download template-nya. Setiap jurnal itu punya ciri khas aturan penulisan, maka template ini menjadi penting. Upayakan tulisan teman-teman sudah sesuai dengan template yang diminta oleh pengelola jurnal. Ini untuk memudahkan tulisan teman-teman bisa segera diterima. Kemudian juga dibaca. Setiap jurnal juga memberikan aturan mengenai penulisan referensi. Ya. Jadi ini juga penting untuk teman-teman pelajari. Artinya ketika teman-teman sudah punya tulisan, silakan kemudian teman-teman cari jurnal-jurnal yang itu berkaitan dengan tema teman-teman, tapi sebelum mengirim baca dulu semuanya, kemudian download template-nya dan bagaimana cara mengirimkannya. Karena sekarang seluruh proses pengiriman jurnal sudah dilakukan secara online, ya. Bahkan ada yang minta semisal seperti Islamika Insight, teman-teman harus punya akunnya, jadi harus register dulu. Ada juga yang tidak, tetapi hampir semua kebanyakan sekarang kita diminta untuk register dulu. Nah, ini salah satu tips ya, bagaimana kita mengirimkan tulisan kita ke jurnal. Jadi yang paling penting adalah teman-teman harus tahu dulu skupnya gitu ya. Jadi skup jurnalnya ini temanya tentang apa jurnal tersebut, kemudian aturan-aturannya bagaimana, dan terakhir template-nya. Baru kemudian setelah itu disesuaikan semua, baru teman-teman silakan mengirim tulisan teman-teman. Ini ya, ini adalah salah satu tips kiat yang bisa saya berikan berkaitan dengan jurnal. Artinya sekarang jurnal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita dalam kerangka penulisan karya ilmiah ataupun dalam kepentingan kita mengambil sumber-sumber referensi. Buku tetap penting gitu ya, tapi jurnal juga menjadi penting juga. Terutama nanti apabila tulisan teman-teman diminta untuk dipublish di beberapa jurnal. Itu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam proses mencari sumber referensi dari jurnal secara online. Saya kira ini cukup sederhana, cukup mudah, karena sekarang semuanya sudah open access, artinya kapanpun dimanapun kita sudah bisa dengan mudah mengakses semua tulisan-tulisan yang dimuat oleh jurnal, oleh pengelola jurnal, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Terus berkarya, jangan lelah untuk membuat satu karya ilmiah. Dan terakhir, semoga kita selalu bahagia. Terima kasih.